Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, menyiapkan diri, menyiapkan peralatan belajar, dan kemudian memfokuskan diri untuk memulai pelajaran hari ini. Jika sudah mempersiapkan semuanya, maka langsung saja kita akan melanjutkan ke materi 3, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silahkan disimak untuk materi yang ketiga ini ya. Berbicara masalah kaidah kebahasaan dalam sebuah teks, maksudnya adalah kaidah kebahasaan ini merujuk kepada bagaimana penggunaan bahasa yang menjadi kekhasan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks laporan hasil observasi. Untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4 poin. Yang pertama verba dan nomina, kedua afiksasi, ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi, keempat kalimat simpleks dan kompleks. Pada video pembelajaran hari ini, kita masih membahas untuk poin nomor 1, verba dan nomina, dan poin nomor 2, afiksasi. Untuk poin nomor 3 dan nomor 4 akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Jadi untuk anak-anak semua, silahkan dipahami terlebih dahulu poin 1 dan poin 2 di materi ketiga, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi part 1. Poin pertama adalah verba dan nomina. Sebelum membahas verba dan nomina, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa perbedaan kata dan frasa. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Contoh kata itu adalah wayang. Itu adalah kata. Sedangkan frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi, atau juga kelompok kata non-prediktif tidak menduduki subjek atau predikat. Contoh frasa adalah warisan budaya, atau bisa juga misalnya wayang kulit. Itu frasa, artinya dia terdiri dari 2 kata, tidak lebih. Berikutnya verba atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Contoh untuk kata verba adalah menghuni, mengerjakan, dipengaruhi, beragam. Segala sesuatu kata yang merujuk kepada pekerjaan itu adalah kata verba atau kata kerja. Kemudian ada juga contoh frasa verba. Contohnya adalah sudah membagi, sangat beragam, sengaja dipertahankan. Jadi contoh dari frasa verba itu adalah 2 kata yang merujuk kepada pekerjaan. Kemudian nomina atau kata benda, yaitu kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda, rumah, Indonesia, suku, budaya. Sedangkan untuk contoh frasa nomina adalah rumah adat, simbol budaya, suku Batak, wayang kulit. Jadi maksud dari frasa nomina adalah 2 kata yang merujuk kepada sesuatu hal yang dibendakan. Untuk bisa memahami bagaimana perbedaan antara nomina dan verba, silahkan perhatikan contoh yang ada di layar. Kata yang ditandai dengan warna merah adalah nomina, dan kata yang ditandai dengan warna biru adalah verba. Contoh kalimatnya adalah Yogyakarta adalah kota yang paling tepat untuk menikmati gamelan. Yogyakarta adalah nomina, kota nomina, menikmati verba, gamelan nomina. Sama halnya untuk kalimat yang di nomor 2. Nah, untuk kalimat nomor 3 ada sedikit perbedaan di baris terakhir. Di kalimat seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, dan gamelan Sunda. Untuk contoh nomina frasa bisa dilihat di
Contoh kalimat nomor 3 baris terakhir yang ditandai dengan kode N dalam kurung frasa. Itu adalah contoh nomina frasa yang terdiri atas dua kata yang merujuk kepada kebendaan. Poin nomor 2 adalah afiksasi. Nah, apakah itu afiksasi? Afiksasi adalah salah satu kata bentukan yang mengalami proses pengimbuhan. Sederhananya adalah kata berimbuhan. Nah, untuk kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenisnya. Misalnya dari verba menjadi nomina atau dari nomina menjadi verba. Dengan catatan, ketika kata dasar bisa berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, ter, atau kean. Sedangkan untuk kata dasar dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan pe, per, an, atau terkadang juga bisa kean. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh yang ada di layar. Kata dasarnya adalah bentuk, jenisnya nomina, ditambah imbuhan me menjadi membentuk, berubah jenisnya menjadi verba. Apabila kata dasar bentuk ditambah imbuhan ter menjadi terbentuk, jenisnya sudah menjadi verba. Atau jika kata dasar bentuk ditambah imbuhan pe menjadi pembentuk, berubah jenis lagi menjadi nomina. Jadi untuk perubahan jenis kata itu tergantung bagaimana sebuah kata dasar mengalami proses pengimbuhan atau penambahan imbuhan di awal atau di akhir, atau gabungan antara awal dan akhir pada kata dasarnya. Nah, selanjutnya pada afiksasi ada beberapa huruf yang apabila bertemu dengan imbuhan me akan luluh atau hurufnya itu akan hilang. Ada 4 huruf yaitu huruf K, T, S, dan P. Contohnya perhatikan pada layar. Contohnya ada kata dasar tempat ditambah imbuhan me tambah kan menjadi menempatkan, bukan mentempatkan. Yang ditandain dengan tanda checklist itu yang benarnya, yang disilang yang salah. Jadi jangan salah lagi ya untuk penulisannya. Berlaku juga untuk semua kata dasar yang diawali dengan huruf K, S, dan P. Jadi apabila digabungkan dengan imbuhan me, maka ada 4 huruf yang akan luluh. Jadi itu harus diingat supaya tidak salah lagi dalam menulis. Demikianlah materi 3 part 1 pada hari ini. Sampai bertemu di materi 3 part 2-nya ya. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan.